నీకేం పనిలేదు ఇక్కడ. మేడం గారు రమ్మన్నారు, ఏదైనా పని ఉందేమో అని. మా కంపెనీకి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చెప్పి Halo Gabuters, gimana kabar nih hari ini? Saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu bahagia ya. Masih bersama saya IP yang selalu setia membawakan cerita film Bollywood yang selalu bikin kalian baper tentunya. Film yang saya akan bahas kali ini berjudul Ala Vaikunta Puramalo, dibintangi oleh Alu Arjun, Murali Sharma, Pooja Hegde, dan Aishwarya Rao. Film tersebut bergenre drama komedi yang sangat mustajab untuk mengusir kegabutan kalian. Tanpa banyak cincong lagi, siapin kopi hangat, cemilan nikmat, dan jangan lupa kuota yang banyak tentunya. Hehehe, reskerelot. Di awal film terlihat sosok seorang pria bernama Valmiki memasuki sebuah rumah sakit. Di sebuah tempat parkir, terlihat sebuah mobil yang tak lain adalah milik bosnya, yaitu Ramachandra. Usut punya usut, Valmiki dan Ramachandra memulai karir mereka sebagai pegawai di perusahaan Anand Radhakrishna atau ARK. Lalu, Ramachandra menikahi putri ARK yang bernama Yasu dan kini menjadi kaya raya. Sedangkan Valmiki tetap miskin. Mereka sedang menanti kelahiran di rumah sakit yang sama. Di hari kelahiran kedua anaknya, mereka sama-sama dikaruniai anak laki-laki. Tetapi ketika perawat yang bernama Sulachona akan menidurkan bayi Ramachandra, tampak bayi tersebut pucat dan tidak bergerak. Akhirnya, perawat Sulachona pun panik dan berlari untuk menelpon dokter. Tetapi ternyata telepon tersebut sedang dipakai oleh Valmiki. Akhirnya perawat tersebut memberitahu kondisi anak Ramachandra ke Valmiki agar Valmiki mau meminjamkan తర్వాత teleponnya. జాతకాలు తేడా కొడతాయి. 12 ఫోన్ అండి మేడం సజెషన్లో ఉన్నారు. మళ్ళీ చేస్తారా? డాక్టర్ గారు వాళ్ళకి చేశానంటారేమోనని నాకు భయంగా ఉంది సార్. Ketika Valmiki mengetahui tentang hal tersebut, timbul niat jahat Valmiki. Ia mengambil kesempatan untuk diam-diam menukar anak tersebut dengan anaknya sendiri, dengan harapan putranya akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun, setelah menukarkannya, anak yang tampaknya sudah mati itu mulai menangis. బతికేడు. ఏదిటి నోర్మోయ్. వద్దు సార్ వద్దు, మీరు ఇందాక చేసిన త్యాగం సార్. Sulachona mencoba untuk mengembalikan anak tersebut, tetapi Valmiki mencegahnya, mendorongnya dengan sengaja dari lantai 2. Sulachona pun mengalami koma, sementara Valmiki mengalami kram kaki yang membuatnya lemas secara permanen. Dua anak laki-laki tersebut tumbuh dengan cara yang berbeda. Raj yang dibesarkan di rumah Ramachandra adalah pemalu, polos, dan bersuara lembut. Sedangkan Bantu yang dibesarkan di Valmiki memiliki karakter yang ramah, cerdas, belak-belakan, dan pekerja keras. Suatu hari, Bantu akan wawancara di sebuah perusahaan travel yang dipimpin oleh Amulya, seorang pengusaha wanita. Ternyata, manajer SDM perusahaan tersebut yang bernama Sekar adalah salah satu gerombolan bermotor yang sudah dihajar habis-habisan oleh Bantu karena mengambil syal milik adiknya. Dengan cara yang unik, akhirnya Bantu mendapatkan pekerjaan itu. Singkat cerita, mereka pergi ke Paris untuk perjalanan bisnis. Dan tak lama setelah perjalanan tersebut, Bantu dan Amulya pun jatuh cinta. Sementara itu, Raj kembali dari luar negeri setelah lulus gelar MBA-nya.
Ramachandra mengirim Raj untuk menolak tawaran Paitali, seorang putra kaya yang akan membeli 50% saham perusahaan mereka. Ramachandra melihat kesepakatan tersebut dari hotel tempat Amulya dan Bantu bertemu dengan Sudarsanam yang ingin membeli agen perjalanan Amulya. Ramachandra kecewa dengan Raj, keraguan dan ketidakmampuan untuk mengatakan tidak kepada Paitali. Tetapi bangga pada Bantu dan Amulya karena mengatakan tidak pada Sudarsanam. Setelah itu, Raj bertunangan dengan Amulya atas saran ARK. Padahal Raj sudah jatuh cinta dengan sepupunya yang bernama Nandu. Ayah Paiditali yang bernama Apalaneidu, seorang pria yang kuat dan berpengaruh, berusaha membunuh Ramachandra karena menolak menjual saham perusahaannya beberapa saat sebelum Amulya dan Bantu tiba. Bantu menyelamatkan Ramachandra dengan membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit tersebut, Bantu bertemu dengan Sulacona, perawat yang menukar Bantu ketika masih bayi. Sulacona tiba-tiba sadar dari komanya selama 25 tahun dan mengungkapkan asal-usul Bantu yang sebenarnya. Bantu yang marah menampar Valmiki, memberitahunya bahwa ia mengetahui rahasia tentang kelahirannya. Bantu kemudian berhasil memasuki rumah Ramachandra. ARK menyukai Bantu karena menyelamatkan Ramachandra. Bantu mulai mengatasi masalah yang mengganggu rumah mereka. Bantu juga memperbaiki hubungan Ramachandra yang rusak dengan Yasu, menyelesaikan perselisihan dengan Paitali, dan mereformasi anggota keluarga yang korup. Di sebuah pesta yang diadakan di rumah mereka, Yasu menyaksikan Bantu dan Amulya berciuman. Bantu pun diusir dari rumah Ramachandra oleh Valmiki. Sementara pertunangan Amulya dan Raj dibatalkan. Naidu memanfaatkan situasi tersebut untuk keuntungannya. Dia menculik dan mengancam akan membunuh Nandu, kecuali Ramachandra memberikan sebagian sahamnya kepada Paitali. Akhirnya, Valmiki memohon kepada Bantu untuk menyelamatkan Nandu. Walaupun awalnya menolak, tapi Bantu tetap pergi. Bantu pun menghajar para preman, membanting Paitali, dan menikam dada Naidu. Ketika Bantu dan Valmiki tiba di rumah Ramachandra, ARK menampar Valmiki dan mengungkapkan bahwa dia tidak sengaja mendengar percakapan antara Sulacona dan Bantu tepat sebelum kematiannya. Akhirnya, Bantu pun bisa mengakui Ramachandra sebagai ayah kandungnya, tetapi memintanya untuk tidak mengungkapkan kebenaran kepada Yasu, karena takut dia mungkin berkecil hati mengetahui bahwa Raj bukanlah anak kandungnya. Tanpa menyadari hal ini, Yasu menyatakan bahwa Bantu setara dengan Raj saat ia menyelamatkan Nandu dan keluarganya. Dengan demikian memberikan Bantu 50% saham perusahaan mereka. Yasu kemudian meminta Valmiki untuk melatih Raj selama 5 tahun agar bisa seperti Bantu dan menjadi CEO. Kini Raj tinggal di rumah Valmiki dan Bantu di rumah Ramachandra. Kisah pertukaran dua anak yang berakhir indah. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. See you next time. Bye-bye.